Pemirsa, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Maksud kami 10:11 waktu Indonesia Barat pada Jumat 17 Oktober 2025. Di mana pasar saham dan juga keuangan Indonesia dipastikan akan fokus kepada dua sentimen utama dari dalam negeri, yaitu dimulai dari indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kemarin berhasil ditutup menguat signifikan 0,91% ke level 8.124,76. Namun IHSG membuka pasar dengan tekanan yang cukup dalam. Pada pagi hari ini hingga pukul 10:12 waktu Indonesia Barat terpantau IHSG tertekan lebih dari 1%, lebih tepatnya di 1,35% dan melemah 114 poin dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Pada saat ini di level 8.014,78, nampaknya IHSG pada pagi hari ini menguji level psikologisnya karena kalau kita lihat secara range tertingginya hanya di level 8.140. Ini menandakan ada pesimisme bahwa IHSG ada potensi untuk menyentuh level 8.200. Ini cukup jauh angkanya, sedangkan di level terendahnya yang baru saja terjadi selama beberapa menit belakangan bahkan menyentuh level 7.990. Ini artinya memang IHSG pada hari ini ada potensi untuk anjlok lebih dalam, namun kita akan lihat bagaimana kinerja di akhir pekan ini. Dengan devisa kita faktanya terus turun selama 3 bulan terakhir dari 152 miliar dolar pada bulan Juli menjadi 148,7 miliar dolar pada bulan September. Ini menciptakan tanda tanya yang besar di pasar, seberapa efektifkah kebijakan ini dan juga apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk menjaga stabilisasi dari rupiah. Situasi domestik ini tentunya tidak bisa lepas juga dari konteks global dan imbauan dari Dana Moneter Internasional atau IMF agar semua negara tetap tenang menghadapi perang dingin antara Amerika dengan China yang sedikit banyak memberikan bantalan sentimen. Dan terlebih lagi, ada kabar bahwa Amerika bersiap untuk melonggarkan tarif pada industri otomotif yang menunjukkan adanya tanda-tanda deeskalasi. Jadi hingga jeda pada siang nanti IHSG dan juga rupiah diproyeksikan akan terus bergerak di antara dua kutub pemirsa. Di satu sisi ada optimisme dari data investasi yang baru rilis, di sisi lain ada kewaspadaan juga yang cukup tinggi terkait dengan efektivitas dari kebijakan DHE dan juga dampaknya pada cadangan devisa serta rupiah. Sementara itu dari luar negeri Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengimbau semua negara untuk tetap tenang. Di tengah perang dagang antara Amerika dengan China, IMF juga menilai ekonomi dunia sebenarnya masih menunjukkan ketahanannya di tengah kabar bahwa Amerika Serikat bersiap untuk melonggarkan tarif pada industri otomotif. Tadi kita sudah mengulas IHSG dan juga sentimen atau katalisnya yang nampaknya juga pelemahannya masih terus berlanjut hingga 10:15. Kita lihat juga bagaimana kinerja secara sektoral. Kita lihat keempat sektor yang pertama yaitu dari sektor finansial yang berkontribusi paling besar dengan valuasi juga paling besar. Hari ini justru menjadi salah satu laggard yaitu dengan koreksinya 0,92%. Begitu juga dengan tiga sektor lainnya yang konsumer primer, non primer dan perindustrian masing-masing tertekan 1,96, 1,34, 1,46%. Empat sektor pertama seluruhnya terkoreksi. Kita lihat ke empat sektor lainnya. Dari empat sektor lainnya, kalau secara kasat mata seluruhnya juga berada di zona koreksi. Ini bisa disimpulkan bahwa dari 11 sektor, mayoritas sektoral kinerja juga terkoreksi mengingat memang pelemahan IHSG juga pada pagi hari ini cukup dalam. Energi menjadi salah satu laggard paling besar pada pagi hari ini dengan kinerja yang tertekan 2,67%, bahan baku minus 0,16%, infrastruktur tertekan 2,23%, properti dan real estate minus moderat 0,07%. Kita lihat ketiga sektor yang terakhir. Tiga sektor terakhir nampaknya juga berada di zona koreksi, teknologi yang kembali menjadi biang kerok dan pada hari ini menekan IHSG paling dalam dengan koreksinya 3,69%, transportasi dan logistik serta kesehatan juga tertekan masing-masing 1,54 dan 1,53%. Ini artinya dari 11 sektor, 11-11-nya berada di zona koreksi. Ini tandanya ada potensi yang sangat besar bahwa akhir pekan ini akan ditutup dengan tidak happy ending. Kita lihat juga posisi rupiah, apakah juga kabar buruk datang dari rupiah pada hari ini, pada hari Jumat. Yes, nampaknya rupiah kalau dibandingkan dengan perdagangan kemarin juga masih terkoreksi meskipun seperti yang sudah disebutkan koreksi yang terjadi selama beberapa hari terakhir pada rupiah sebenarnya juga masih cukup sehat begitu karena stabilnya rupiah masih di level 16.500-an. Pada saat ini sebenarnya semakin mepet ke level 16.600-an, lebih tepatnya di level 16.585 atau melemah 20 poin, 20 rupiah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya atau 0,12%.
Kalau itu tadi terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi acuan seluruh pasar di dunia, kita lihat juga terhadap mata uang asing lainnya, terhadap dolar Singapura, terhadap yen Jepang, terhadap euro juga rupiah nampaknya kalah masing-masing 0,21, 0,35 dan 0,3%. Nampaknya hari Jumat ini akan menjadi hari yang kelam bagi pasar keuangan dan juga pasar rupiah kita.